Selamat pagi. Informasi kuliah perdana untuk mata kuliah Fisika Listrik MGO dengan mata kuliah kodenya ENGI 600007. Semester yang berlaku adalah GASAL 2020/2021. Jumlah SKS untuk mata kuliah Fisika Listrik MGO ini adalah 3 SKS. Dosen pengampu saya sendiri dengan nama saya adalah Widya Nursianto. Saya lulusan Fisika UI mulai S1, S2, S3. Alamat email yang saya miliki adalah widyanursianto@gmail.com. Sedangkan nomor handphone saya adalah 081591202220. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang satuan acara pengajaran atau disingkat SAP, tapi mulai 2 tahun yang lalu sudah diganti dengan nama Rencana Pembelajaran Semester atau RPS, tapi prinsipnya sama saja ya. Nah, untuk Fisika Listrik MGO ini dibagi dalam 14 kali pertemuan, yaitu 7 pertemuan dari minggu 1 sampai 7 itu sebelum UTS ya. Materinya yang pertama adalah pendahuluan yang hari ini kita akan lewati, juga membahas tentang topik besaran dan vektor atau pengukuran ya, biasanya pengukuran yang menyangkut besaran. Minggu kedua muatan listrik dan medan listrik. Minggu ketiga hukum Gauss dan potensial listrik. Minggu keempat kapasitansi dan dielektrikum. Dan minggu kelima arus listrik, resistensi dan arus arah. Minggu keenam induksi dan induktansi. Minggu ketujuh arus bolak-balik. Jadi kalau Anda perhatikan di sini pada saat membahas 7 kali pertemuan ini hanya membahas tentang listrik ya. Jadi untuk UTS materinya hanya listrik. Jadi buku rujukan atau referensi itu menggunakan buku pertama, nanti kita lihat ya, dari mulai bab 1 sampai 31 ya. Ini tidak urut ya. Kalau bab 1 bab 3 ini khusus untuk besaran vektor dan pengukuran ya. Sedangkan untuk listrik mulai 21 ya. Jadi selain Anda mendapatkan pemahaman melalui PJJ ini, juga Anda dilatih untuk melakukan tugas mandiri atau PR ya. Jadi setiap kali minggu pembelajaran Anda diberi tugas mandiri yang Anda kumpulkan minggu depannya pada saat masuk untuk kuliah berikutnya. Jadi demikian Anda lakukan. Jadi ada tugas mandiri, dan untuk minggu ketiga Anda diberi tugas kelompok, artinya Anda sebanyak mahasiswa yang ada di kelas Anda dibagi dalam 10 kelompok ya. Jadi masing-masing
kelompok itu bertugas untuk membuat materi animasi dari topik bahasan. Jadi untuk minggu ketiga ini kelompok 1 yang bertugas dan dikumpulkan pada saat minggu ketiga ini dengan topik bahasan adalah hukum Gauss dan potensial listrik. Jadi Anda siap-siap untuk yang kelompok 1 itu nanti kita bahas berikutnya di kelompok ya. Nah, minggu keempat Anda sebelum mata kuliah berjalan, Anda diberi waktu untuk mengikuti kuis bersama, biasanya selama 30 menit ya. Jadi sebelum mengikuti kuliah, Anda diberi waktu untuk menjawab atau mengerjakan soal kuis selama 30 menit ya. Jadi untuk minggu keempat ini ada kuis bersama. Jadi dalam satu semester ini kuis bersamanya ada 2 dan ada 1 kuis mandiri. Artinya dalam kuis bersama ini soal itu dibuat oleh tim dosen, sedangkan untuk kuis mandiri itu dosen yang bersangkutan dalam kelas ini adalah saya sendiri yang nanti membuat soal 1 atau 2 untuk Anda kerjakan selama 30 menit ya. Jadi ini pembahasan tentang SAP atau RPS kita ya. Jadi untuk yang materi UTS, ini materi UAS Anda bisa belajar sendiri. Nah, rujukannya itu buku pertama, yaitu buku Principle of Physics edisi 9 karangan Halliday Resnick Walker ya. Edisi 9 itu diterbitkan 2011 ya. Oke, jadi ini buku rujukannya seperti ini. Anda boleh menambah nomor 2 atau nomor 3. Nomor 2 adalah karangan Survey, yaitu Physics for Scientists and Engineers 9 edisi 9 ya tahun 2013, atau Physics for Scientists and Engineers 4 edisi 4 karangan Giancoli ya. Jadi selain buku Halliday Resnick, buku pegangan kita, Anda boleh memakai 2 buku yang lain. Nah, dalam penilaian pembelajaran fisika listrik NGO ini ada 4 capaian pembelajaran atau 3 ya, ada 3 capaian pembelajaran yang masing-masing untuk capaian pembelajaran mata kuliah 1 ini yang akan dinilai adalah tugas mandiri, tugas kelompok, kuis bersama 1 dan UTS. Jadi ini masuk dalam kelompok yang UTS ya. Jadi CPMK 1 ini jumlahnya kurang lebih ya 50% ya. Sedangkan CPMK 2 dan 3 ini itu materinya UAS dengan total 50 juga, sehingga kalau ditotalkan dari CPMK 1 sampai 3 ini totalnya adalah 100% ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah 1 ini isinya adalah bahwa Anda sudah bisa memahami, mengaplikasikan konsep fisika listrik, yaitu muatan listrik, gaya listrik, dan seterusnya sampai arus bolak-balik ya. Sedangkan CPMK 2 itu Anda sudah memahami konsep fisika magnet ya. Sedangkan CPMK 3 Anda dianggap sudah membuat pemahaman aplikasi konsep dasar fisika gelombang dan optik. Jadi untuk fisika listrik NGO ini penilaiannya kita cuman membagi dalam 3
kelompok besar, yaitu listrik, magnet, dan gelombang optik. Oke, jadi Anda sudah bisa membayangkan bagaimana Anda dapat mendapatkan nilai pembelajaran itu seperti apa dengan persentasenya seperti ini. Maka kisaran penilaian yang umum dilakukan adalah untuk nilai Anda kumpulkan mendapatkan sama atau lebih besar dari 85, Anda mendapatkan indeks A ya. Dan kalau Anda hanya mendapatkan nilai 0 sampai 40, maka Anda diberi nilai E. Ya, jadi ini sekilas tentang SAP atau RPS untuk mata kuliah Fisika, Listrik, and Geo ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang daftar anggota, tugas kelompok ya. Jadi tadi sekilas kita bahas tentang rencana pembelajaran satu semester itu seperti apa dan penilaiannya seperti apa, Anda dapat materi apa saja ya. Nah, untuk anggota kelompok ini masing-masing kita lihat bahwa kelompok 1 nanti mulai 28 September Anda sudah harus mengumpulkan tugas kelompok, yaitu membuat inovasi atau bukan inovasi, animasi yang mengacu pada hukum Gauss dan potensial listrik. Sebisa mungkin adalah aplikasi yang bisa digunakan dalam keteknikan yang Anda bisa pelajari saat ini, atau ya paling tidak Anda bisa menemukan peralatan yang Anda pakai sehari-hari, apakah emang bisa Anda jelaskan dengan metode yang dipakai itu adalah memakai hukum Gauss dan potensial listrik ya. Jadi kelompok 1 topik yang Anda cari adalah seperti ini, tapi tentang aplikasi dari konsep dasar fisika yang diaplikasikan ke teknologi saat ini, ada yang dipakai sehari-hari. Demikian juga untuk kelompok yang lain sampai 10. Jadi setiap anggota ada 5, setiap kelompok ada 5 anggotanya, kecuali kelompok 10 karena tidak bisa dipakai pembagian 5. Untuk yang ke-10 itu anggotanya lebih dari 5, yaitu 7 ya. Jadi 9 yang anggota masing-masing 5, untuk yang ke-10 anggota 7. Dan untuk 7 orang ini saya sudah kumpulkan dengan bidang studi yang sama ya. Jadi untuk 1 sampai 9 juga bidang studi yang sama. Jadi ini saya sudah pilih tidak gabungan antara bidang studi yang lain ya. Jadi ini pembagian kelompoknya Anda bisa pahami sendiri nanti siapa kelompok Anda masing-masing ya. Oke. Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan dalam tugas kelompok? Sekilas saya beri penjelasan seperti ini. Ya, yang pertama, mencari video animasi atau Anda buat sendiri yang sesuai dengan topik tugas ya, minimal 2 animasi ya. Dan sebisa mungkin yang sesuai dengan pendidikan teknik yang Anda sedang geluti atau pelajari ya. Yang kedua adalah setiap animasi yang Anda tampilkan itu Anda buat narasi atau uraian dengan gaya bahasa sendiri yang bisa menerapkan cara kerja alat atau simulasi yang bisa Anda sangkut pautkan dengan topik bahasan.
ya. Yang ketiga, karena sebetulnya biasanya dalam tugas kelompok ini akan dipresentasikan di kelas ya, namun dalam kondisi seperti ini tidak mungkin dipresentasikan, maka hasil kerja Anda itu kita tampilkan di emas sehingga nanti bisa dilihat oleh rekan-rekan Anda, dan mungkin ada pertanyaan silahkan diskusi di sana, dan agar supaya terlihat Anda dalam kelompok ini kerja timnya baik, maka Anda bisa ngatur sendiri. Barangkali ada yang bagian mencari sumber-sumber atau membuat animasinya, dan yang lain memberi suara atau narasi sebagai tugas supaya terbagi rata ya. Jadi ini yang harus Anda lakukan di dalam tugas kelompok ya, sehingga dengan demikian kita sudah menekankan ada kerjasama tuh antara satu dengan mahasiswa yang lain, bisa membuat satu project yang Anda kerjakan bersama-sama. Nah, untuk contoh apa yang bisa Anda pakai sebagai sumber, itu Anda bisa lihat di YouTube ya, dengan link https://youtube.com ini Anda coba lihat seperti itu. Anda coba cari-cari yang mirip dengan topik bahasan yang Anda dapat tugasnya ya. Ini untuk tugas kelompok. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan apa saja yang akan Anda lihat di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, yaitu yang pertama, memang perkuliahan PJJ ini sudah dimulai sejak masa pandemi semester lalu ya. Jadi ini adalah semester kedua memulai perkuliahan dengan sistem jarak jauh ya. Jadi yang saya lakukan biasanya via Mas UI ya. Jadi seperti ini, e-learning management system, MAS ya singkatannya, itu yang UI miliki ya. Biasanya emang arahnya adalah pembelajaran memakai elektronik ya, e-learning ya. Jadi fasilitas UI sudah menyediakan e-learning sebelum pandemi, tapi dengan adanya pandemi ini semua hampir banyakkan menggunakan sistem ini untuk pembelajaran jauh-jauh ya. Jadi nanti Anda bisa masuk ke dalam emas ini ya. Nah, tentu saja emas ini sesuai dengan RPS tadi, bahwa dalam satu semester itu ada 14 pertemuan atau 14 minggu ya. Jadi 7 di UTS dan 7 di UAS ya. Nah, apa saja yang ada di dalam setiap pertemuan atau isi perkuliahan tiap pekan itu? Yang pertama, tersedia materi kuliah atau uraian dari itu. Jadi misalnya minggu 1 itu materi kuliahnya ada pendahuluan dan pengukuran vektor ya. Jadi itu diuraikan apa sih tentang pendahuluan tadi yang sudah kita bahas sebelum ini ya. Itu Anda temukan di dalam pekan 1 misalnya ya. Yang kedua adalah pengumpulan tugas kelompok. Jadi setelah Anda mendapatkan itu, Anda mendapatkan pengalaman membuat sesuatu aplikasi topik yang akan dibahas ya, sehingga satu kelompok itu sudah duluan membuat persiapan untuk
menjabarkan atau memberi contoh aplikasi dari apa yang kita akan bahas ya. Jadi di situ adalah pengalaman pembelajaran ya, sebetulnya untuk pengumpulan tugas kelompok ini adalah pengalaman pembelajaran ya bagi yang mendapatkan tugas kelompok. Selanjutnya setelah ada tugas kelompok, maka Anda bisa membuka video pembelajaran yang saya buat dengan link YouTube ya. Jadi video pembelajaran ini seperti ini, saya bisa jelaskan PPT itu saya rekam di YouTube dan Anda bisa lihat ya, meskipun Anda tidak bisa bertemu langsung dengan saya, Anda bisa lihat bagaimana saya menjelaskan PPT ya yang saya masukkan dalam video pembelajaran. Ya, selanjutnya bahan kuliah ini juga saya simpan dengan tipe PPT. Saya masukkan ke dalam pekan itu untuk Anda bisa simpan atau pelajari ya. Yang selanjutnya, kalau misalnya Anda mempunyai pemahaman yang beda misalnya ya, kita bisa buka dalam forum diskusi ini yang kita bisa saling menyamakan persepsi atau memberi nuansa tambah pemahamannya di dalam pemahaman belajar materi kuliah di sini. Jadi forum diskusi ini kita bisa saling mengisi atau saling meluruskan kalau salah ya. Jadi jangan takut kalau Anda merasa wah Pak Widya sudah belajar sampai S3, lo belum tentu, bisa jadi Anda lebih pintar dari saya, tapi saya adalah orang yang mulai sudah belajar duluan gitu ya. Tapi kemungkinan saya salah bisa Anda luruskan dalam forum diskusi ini ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana Anda bisa dinyatakan bahwa mengikuti kuliah Anda harus ada daftar hadir ya. Jadi dalam daftar hadir ini Anda bisa melakukan pengiriman file identitas, entah itu Anda kartu mahasiswa atau KTP atau SIM ya. Jadi Anda bisa kirimkan data diri Anda untuk menyatakan bahwa Anda hadir mengikuti perkuliahan ya. Jadi terakhir tadi selain ada tugas kelompok, yang kedua ini tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini memang setiap akhir mata kuliah pokok bahasanya itu Anda mendapatkan latihan atau PR ya. Anda kumpulkan seminggu setelahnya ya, tapi sebelum 1 minggu Anda juga sudah bisa memasukkan tugasnya kalau Anda sudah selesai duluan ya. Tapi waktu itu terbatas sampai minggu berikutnya dengan jam yang saya undur setengah jam lebih lama dibanding waktunya ya. Misalnya kalau Anda biasa kuliah pukul 10 sampai 12.30, maka saya masih beri kesempatan tugas mandiri ini paling telat pukul 13 atau pukul 1 siang ya. Nah, itu penjelasan yang akan memudahkan Anda memahami ya, selama belajar jarak jauh atau mandiri ya sebetulnya. Tapi dengan panduan saya bisa dikomunikasikan lewat diskusi kuliah atau forum diskusi atau lewat pertanyaan di grup WA ya. Oke, jadi itu pengantar supaya Anda bisa memahami selama 1 semester ya. Selamat mengikuti perkuliahan.